Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan, baik yang masih tersedia melimpah maupun yang telah hampir punah. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Bagaimana agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan antara lain: 1. Memahami pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Beberapa alasan pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan. Hewan dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya agar tetap tersedia sebagai sumber makanan. Misalnya, mengonsumsi daging hewan dan tumbuhan secukupnya saja. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan merupakan kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Jika salah satu jenis hewan dan atau tumbuhan punah, kita akan kehilangan salah satu kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Ayo kita jaga agar jenis hewan yang punah tidak semakin bertambah. Misalnya, tidak turut memanfaatkan bagian tubuh hewan atau tumbuhan langka. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Makhluk hidup melepaskan karbon dioksida ketika bernafas. Tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Demikian seterusnya sehingga terjadi keseimbangan jumlah oksigen dan karbon dioksida di alam. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan selanjutnya yaitu dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan. A. Pelestarian di habitatnya. Pelestarian di tempat hidupnya atau di habitat aslinya hewan dan tumbuhan disebut in situ. Tujuannya agar hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak dan hidup bebas di tempat asalnya. Contoh in situ antara lain cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang dilestarikan tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Misalnya, cagar alam Dieng di Jawa Tengah, cagar alam Pangandaran di Jawa Barat.
dan cagar alam Gunung Lawrence di Papua. Selanjutnya, Suaka Margasatwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi hewan liar di dalamnya. Misalnya, Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah di Penggalis, Riau. Suaka Margasatwa Muara Angke di Jakarta. Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat. Dan Suaka Margasatwa Palian di Yogyakarta. Selanjutnya, Taman Nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, serta rekreasi dan pariwisata. Misalnya, Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Selanjutnya, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan, untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelatihan, budaya pariwisata, dan rekreasi. Misalnya, Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Jawa Barat, Taman Hutan Raya Bung Hatta di Sumatera Barat. Contoh in situ yang terakhir yaitu adalah Taman Wisata Alam. Taman wisata alam adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan flora, fauna, maupun alam itu sendiri, yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan rekreasi dan budaya. Misalnya, Taman Wisata Alam Pulau Weh dan Taman Wisata Alam Batam. Mungkin kamu agak bingung membedakan antara berbagai jenis tempat perlindungan alam secara in situ. Pada dasarnya, tempat-tempat tersebut digolongkan berdasarkan luas wilayahnya, keunikan flora dan fauna, serta fungsi dari tempat itu. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang kedua yaitu pelestarian di luar habitat aslinya. Pelestarian di luar habitat asli hewan dan tumbuhan disebut ex situ. Tujuannya untuk menambah jumlah hewan atau tumbuhan. Manusia melakukan pengembangbiakan secara buatan. Contohnya, pengembangbiakan tumbuhan kebun raya Cibodas, penangkaran penyu di Taman Nasional Kepulauan Seribu, penangkaran gajah di Waikambas, kebun binatang, dan taman safari. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang ketiga yaitu tidak melakukan pemburuan liar dan jumlah hewan dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem, pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Usaha yang dapat kita lakukan untuk ikut melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah sebagai berikut. Bisa tidak membeli benda yang terbuat dari bagian tubuh hewan atau tumbuhan langka. Melaporkan kepada pemerintah setempat jika melihat ada jual beli hewan atau
tumbuhan langka. Membudidayakan tumbuhan langka, misalnya setek atau cangkok. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ada beberapa alasan penting melestarikan hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan. Kedua, hewan dan tumbuhan merupakan kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Ketiga, hewan dan tumbuhan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan karbon dioksida. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka antara lain dengan melindungi tempat hidupnya atau perlindungan in situ. Kedua, perlindungan secara ex situ atau di luar habitatnya. Dan ketiga yaitu tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada guru masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Tetap semangat! See you next time.